Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Nata Kosasi Prabantantio, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas, akan mencoba menghubungkan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin dengan modul-modul sebelumnya. Ada sebuah kutipan dari Bob Talbert. Beliau mengatakan bahwa teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Yang artinya, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau yang utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, menurut saya, kaitan kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari, yaitu mengenai permasalahan dilema etika, di mana sebagai seorang guru, kita sering mengalami dilema etika dalam pembelajaran. Antara lain, mengedepankan materi atau nilai daripada pendidikan karakter siswa. Nilai-nilai dalam suatu pengambilan keputusan yang saya pegang yaitu pengambilan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan serta berpihak pada murid. Hal tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk lingkungan sekolah, yaitu terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan tanpa adanya perselisihan. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita harus dapat menuntun siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga siswa akan mendapat kebahagiaan melalui merdeka belajar. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus mengutamakan kebutuhan belajar murid yang dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, dari kutipan lain menurut George Wilhelm Friedrich Hegel, education is the art of making man ethical, atau yang artinya pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Maksud dari kutipan di atas menurut saya adalah melalui pendidikan kita diajarkan untuk memiliki kepekaan dalam tindakan, yaitu dengan mengetahui etika dalam berperilaku, berupa nilai, moral, dan norma yang menjadi pedoman dalam masyarakat. Selain kegiatan pematik, ada pula beberapa pertanyaan pematik yang dapat dijawab untuk membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran pada koneksi antar materi modul 3.1 ini, yaitu: menurut pendapat saya, apabila seorang pemimpin dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika, untuk pengambilan keputusan setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan prataptiroka pendidikan yang disampaikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Salah satu nilai kebajikan universal yang menjadi barometer dari nilai-nilai kebajikan yang lain yaitu tanggung jawab. Sebuah keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Melalui sikap tanggung jawab dari dalam diri, sebuah keputusan yang kita ambil akan mencerminkan bagaimana prinsip diri kita berdasarkan ketiga prinsip pengambilan keputusan sehingga akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan. Salah satu tujuan kegiatan coaching yaitu menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarah pada pengambilan keputusan yang mengarah pada hal-hal yang positif. Yang artinya, keputusan-keputusan yang diambil berpihak pada murid. Melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan akan lebih efektif karena keputusan yang diambil berasal dari potensi yang dimiliki seseorang, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, yang akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran diri yang baik pasti menunjukkan integritas dan kejujuran dalam pengambilan keputusan.
memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan serta aspirasi. Kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun berdasar atas kepedulian, kapasitas, dalam konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pada akhirnya, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada permasalahan moral atau etika, nilai-nilai yang dianut sebagai seorang pendidik yaitu kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, maka sebuah keputusan yang diambil diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan iklim berpusat pada peserta didik serta mendorong terwujudnya iklim pendidikan yang baik di sekolah. Dengan menjalankan prinsip Among Ki Hajar Dewantoro dan pola pikir inquiry apresiatif, diharapkan kita mampu menjalani peran sebagai pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran juga berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran seperti kurikulum, proses belajar mengajar, refleksi dan asesmen yang otentik dan efektif, pengembangan guru, dan lain sebagainya. Guru berperan besar dalam membuat lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan untuk para muridnya. Kita diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada kepentingan tumbuh kembang siswa agar mampu berkembang sesuai dengan kodratnya. Tantangan-tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan diantaranya adalah adanya pemikiran dari tiap individu atau kelompok yang berseberangan. Dalam sebuah instansi, pasti terdapat pro dan kontra terhadap sistem yang sedang dijalankan oleh pemangku kebijakan sekolah. Seharusnya, semua ekosistem yang ada di sekolah saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam benturan antar kelompok sangat berkaitan dengan perubahan paradigma lingkungan sekolah, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Keputusan yang kita ambil berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid, seperti keputusan bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Tentunya, keputusan tersebut berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Membuat keputusan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid dapat kita awali dengan mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Jika kita sudah mengetahui ketiga unsur tersebut, selanjutnya kita dapat memutuskan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan belajar setiap siswa melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, atau produk. Seorang pemimpin pembelajaran sudah seharusnya mengambil keputusan yang bijaksana. Pengambilan keputusan yang bijaksana memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan keputusan tersebut haruslah berpihak pada murid agar kehidupan masa depan murid dapat terpenuhi dengan baik. Berdasarkan keterkaitannya dengan modul sebelumnya, pembelajaran yang ada pada modul 3.1 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan kita haruslah mendasar pada 3 unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin setidaknya harus berlandaskan nilai dan peran yang dimiliki oleh guru penggerak, berpedoman pada pembelajaran berdiferensiasi, serta sosial emosional, kemudian memiliki keterampilan coaching yang baik dalam menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan.
Pemahaman saya terhadap materi tentang konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini yaitu penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai langkah awal untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Sebuah kasus dikaitkan dengan dilema etika apabila benar lawan benar, sedangkan bujukan moral apabila benar lawan salah. Hal ini di luar dugaan saya. Apabila sebuah kasus sudah dipahami sebagai pelanggaran hukum, maka langkah-langkah pengambilan keputusan tidaklah perlu dilanjutkan karena tidak dapat melewati uji legal yang menyatakan kasus tersebut adalah benar lawan salah. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Saat dilema etika yang saya alami berdasarkan paradigma individu lawan kelompok. Saat itu saya hanya mengandalkan keputusan hasil akhir yang sekiranya tidak merugikan kedua belah pihak. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata sebuah kasus dilema etika perlu diselesaikan dengan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar apa yang diputuskan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Setelah mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan kita sebagai seorang guru tidak serta-merta atas otoritas atau pandangan bahwa kita dapat mengontrol siswa secara penuh. Tetapi keputusan yang kita ambil harus berlandaskan kepada nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Keputusan yang diambil dapat melalui langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Menurut pendapat saya, modul ini sangat penting untuk dipelajari sebagai seorang individu maupun seorang pemimpin, di mana sebuah keputusan yang diambil harus berdasarkan beberapa pertimbangan, sehingga keputusan yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan tidak salah langkah, bahkan merugikan salah satu pihak yang justru menimbulkan kekacauan. Dengan mempelajari modul ini, diharapkan setiap keputusan yang diambil adalah langkah paling bijaksana dan yang terbaik. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju.